Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anak Stepa hebat, apa kabar hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dalam menjalankan rangkaian ibadah-ibadah di bulan puasa. Bagaimana dengan bacaan Al-Qur'annya? Apakah masih rutin untuk membaca Al-Qur'an minimal seminggu 1 juz? Ya, kita SMP Negeri 4 Madiun mengikuti program khatam 1000 kali Al-Quran, di mana setiap kelas, setiap minggunya ditargetkan untuk khatam 1 kali, bahkan boleh 2, 3 atau lebih untuk khataman dalam kelasnya. Dalam membaca Al-Quran tentunya kita tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh sesuka hati kita, karena kita tahu Al-Quran adalah pedoman kita dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan dunia sekarang ini maupun kehidupan kelak di hari akhir. Tentunya ada etika-etika yang perlu kita pahami, yang perlu kita terapkan dalam hal membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab Allah, kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan secara berangsur-angsur, yang membacanya dinilai ibadah. Tentunya jika kita sekedar membaca, apakah itu dinilai ibadah? Ya, kita pelajari pada kesempatan khazanah Ramadan kali ini. Jadi sebelum kita mau membaca Al-Quran, kita harus pastikan dulu kita dalam keadaan suci. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan kitab suci, tentunya hanya pantas dibaca oleh orang-orang yang dalam keadaan suci. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Allah berfirman dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, dan janganlah memegang Al-Quran melainkan orang yang disucikan. Tentunya suci di sini suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, juga suci dari najis, baik dalam badan, pakaian maupun tempat yang akan kita gunakan untuk mengaji membaca Al-Quran. Kita mulai membersihkan, mensucikan diri, kita wudhu, kita benar-benar memakai pakaian yang suci, yang bersih. Kita pakai pakaian yang kita gunakan untuk beribadah sholat, itu lebih baik. Kemudian setelah itu, setelah kita pastikan suci, baru kita boleh memegang dan membuka mushaf Al-Quran. Kita kemudian ambil posisi yang terbaik juga. Mana pantas kita membaca Al-Quran sambil tiduran, sambil lesehan. Tentunya kita perlu pikirkan posisi terbaik bagaimana kita untuk mengaji membaca Al-Quran, yaitu kita duduk yang baik, baik duduknya bersila maupun duduk sebagaimana duduknya orang sholat. Kita duduk menghadap kiblat, itu adalah tuntunan yang paling baik untuk kita bersegera membaca Al-Quran. Setelah itu silahkan membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu ta'awudz. Setelah itu dilanjutkan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bismillah. Ta'awudz dan bismillah ini disunahkan dibaca pada setiap permulaan dari ayat yang akan kita baca, kecuali ada surat, yakni surat At-Taubah,
itu pengecualian di mana ketika kita mau membacanya kita tidak diperbolehkan membaca basmalah dengan alasan tertentu. Ya, setelah itu silahkan kita baca ayat Al-Quran yang akan kita baca. Dan setelah kita baca, kita juga disunahkan untuk menutupnya dengan kalimat thayyibah juga. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah kalimat thayyibah penutup yang biasa, yang semua saya kira sudah tahu dan sudah hafal. Itu untuk cara membaca. Kemudian juga tidak kalah penting, yakni bagaimana cara kita memperlakukan mushaf atau jilidan Al-Quran yang kita punya dalam hal menempatkannya. Apa pantas Al-Quran kitab suci kita itu kita letakkan di lantai, di tempat yang bawah? Tentu tidak. Maka selayaknya kita menempatkannya pada tempat yang semulia mungkin, tempat setinggi mungkin. Misalkan kalian menaruhnya di meja, ya taruhlah di meja, di atas daripada benda-benda yang lain. Misalkan ada tumpukan buku, jangan sampai tumpukan buku itu lebih atas daripada mushaf Al-Quran kita. Atau misalkan kalian menaruhnya di dalam lemari, ya jangan sampai kalian menaruh di bagian lemari yang tengah, apalagi di bawah. Bawah itu biasanya ya tempatnya misalkan sepatu atau barang-barang yang tidak begitu bersih, itu boleh di bawah. Tapi kalau Al-Quran yang harusnya suci, yang harusnya kita sucikan, kita harus menempatkannya di tempat yang paling mulia, yakni di rak bagian atas. Itu misalkan di dalam lemari. Misalkan lagi juga ada benda kecil apapun di atas mushaf kita, kalau bisa kita pindah, misalkan walaupun itu juga barang yang mulia ya, misalkan ballpoint atau pensil, kok tidak sengaja terletak di atas mushaf kita, alangkah lebih baiknya kita pindahkan, kita letakkan di bawah atau di sampingnya. Itu untuk meletakkan Al-Quran. Kembali lagi untuk program kita 1000 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan, kita gelurakan semangat kita. Kita harus menambah semangat, kita tumbuhkan niat kita untuk memperbanyak ibadah. Salah satunya membaca Al-Quran ini dengan cara ya kita cicillah sehari misalkan setengah juz, atau lebih mudah lagi misalkan selepas setiap kali sholat fardu kita buka Al-Quran, kita baca 1 halaman atau 2 halaman, itu juga tidak akan berat. Tapi kalau 1 juz kita baca dalam 1 kali duduk, tentunya juga berat bagi yang tidak terbiasa. Maka jangan memperberat diri, dicicil saja sedikit demi sedikit, selembar atau 10 ayat, 20 ayat, terus istirahat, aktivitas yang lain. Kemudian dibuka lagi, nanti pasti akan selesai. Yang tidak mau selesai, yang tidak selesai itu adalah yang tidak mau mulai membuka dan tidak mau mulai membaca. Ya, semoga kita semakin meningkat, semakin bersemangat dalam ibadah kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.